Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla qala tabaraka wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta nikmatnya. Salawat serta salam nantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan segenap umatnya yang istiqomah menempuh syariatnya hingga akhir zaman. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan juga kepada jamaah sekalian. Mari kita tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya. Karena dengan takwa Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan dengan takwalah kita diberi Allah kebaikan dan kemuliaan hidup di dunia dan di akhirat. Semakin banyak melaksanakan ciri-ciri takwa, maka semakin tinggi derajat ketakwaan kita. Semakin banyak melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka kita semakin mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah berfirman di surat As-Saff ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan din yang hak agar dia memenangkannya di atas segala agama-agama meskipun orang-orang musyrik membenci. Surat As-Saff ayat 9. Untuk menopang keberhasilan dakwah Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala telah membekalinya hudan dan dinul haq. Sehingga dengan sarana itulah pasti mereka memenangkan pertarungan dengan musuh-musuhnya. Al-Huda adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul-Rasulnya, yaitu diantaranya Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Tetapi kitab-kitab selain Al-Quran telah dirubah oleh tangan-tangan jahil. Maka oleh sebab itu Al-Quran diturunkan untuk membenarkan dan menjadikan batu ujian terhadap kitab-kitab yang sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq.
Dan kami telah menurunkan kepadamu Alkitab Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran adalah satu-satunya undang-undang yang direkomendasikan Allah untuk menata kehidupan manusia di muka bumi, supaya tidak terjadi kekacauan dan kebinasaan. Apabila manusia menolak hal ini, pasti akan terjadi kekacauan dan kebinasaan, kehancuran dalam kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum la fasadatis samawati wal ardh wa man fihinna bal atainahum bi dzikrihim fahum an dzikrihim muridun." Surat Al-Mu'minun ayat 71. Andai kata kebenaran itu menurut hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka, tapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Pelaksanaan Al-Quran sebagai undang-undang kehidupan adalah sebagai tolak ukur tentang keimanan dan keagamaan setiap orang yang mengaku beriman kepada Al-Quran. Artinya seseorang tidak pernah dinyatakan sebagai orang yang beriman sampai mereka mau melaksanakan Al-Quran sebagai undang-undangnya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya ahlal kitab lastu ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wa yazidana katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyan wa kufran fala ta'sa 'ala qaumil kafirin." Katakanlah, hai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Sesungguhnya apa yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu akan menambah kedurhakaan dan kekafiran kepada kebanyakan dari mereka. Maka janganlah kamu bersedih hati terhadap orang-orang kafir itu. Quran surat Al-Maidah ayat 68. Oleh karena itu setiap mukmin wajib menerima Al-Quran secara total dan menjadikannya sebagai undang-undang hidupnya. Karena Al-Quran adalah undang-undang yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia, sehingga sikap mukmin adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Tidak ada keberatan dalam hati walaupun hanya sedikit saja untuk menerima dan mengikuti tuntunan Al-Quran. Allah berfirman, "Kitabun unzila ilaika fala takun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi dzikra lil mu'minina ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun." Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu. Karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran daripadanya. Quran surat Al-A'raf ayat 3. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah sebagai perangkat Rasulullah SAW untuk menopang tugasnya, memiliki fungsi spesifik yaitu huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di surat Al-Baqarah ayat 185. Huda linnas, Al-Quran menunjuki manusia dua jalan kehidupan, yaitu jalan yang hak dan jalan yang batil. Jalan lurus dan jalan yang sesat. Jalan Allah dan jalan setan.
jalan ketakwaan dan jalan kefajiran, jalan kesyukuran dan jalan kekafiran. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idnihi wa yahdihim ila shiratal mustaqim. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang ikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran surat Al-Maidah ayat 16. Al-Quran sebagai bayinat minal huda adalah sebagai penjelas Alkitab mufassalah, perinci sesuatu dengan detail, bab demi bab, pasal demi pasal, sehingga tidak ada satu bagian pun yang terabaikan. Merinci penjelasan tentang kehidupan, merinci tentang hukum, akhlak dan etika, kisah-kisah orang terdahulu, tentang perumpamaan-perumpamaan, dasar-dasar ilmu pengetahuan dan lain-lain. Al-Quran sebagai Al-Furqan adalah jawaban konkret terhadap konsep orang kafir yang diusung oleh orang-orang musyrik dan ahli kitab sepanjang sejarah, yaitu konsep taswiyah, penyamarataan dan talbis, mencampur adukan antara hak dan yang batil. Al-Furqan adalah memisahkan antara yang hak dan yang batil. Dua bentuk masyarakat, dua macam kepemimpinan, dua macam hukum, dua jalan hidup yang ditempuh manusia, dua partai tempat bernaung manusia, dua tempat tinggal manusia di dunia dan di akhirat sebagai akhir perjalanan masuk manusia. Am naj'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Patutlah kami menganggap orang-orang yang beriman dan beramal soleh sama dengan orang-orang yang buat kerusakan di bumi ini. Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang buat maksiat. Quran surat As-Sad ayat 28. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.